Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di malam yang penuh rahmat ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin, rahmat serta petunjuknya kita digerakkan hatinya untuk mengikuti kajian rutin yang sudah sering kita lakukan ini. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang mengikuti kajian pada malam ini dan yang belum sempat mengikuti kajian pada malam ini menjadi pengikut Muhammad yang Allah cintai di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam ini adalah Sri Kandi Islam berkarir surga. Di sini saya sebagai moderator akan mengupas sedikit kenapa sampai tema ini kita ambil. Tema ini adalah kelanjutan daripada kajian minggu kemarin, bagaimana Islam membahas tentang wanita. Sangat penting peranan wanita di dalam membangun kehidupan suatu bangsa, sehingga kita perlu melanjutkan kajian dari minggu kemarin tentang bagaimana Islam memandang wanita-wanita yang bekerja di luar rumah untuk menghidupi atau membantu perekonomian keluarga mereka. Di sini nanti pemateri akan menjelaskan tentang Sri Kandi yang hidup pada zamannya, kelebihan-kelebihan apa yang bisa kita ambil dari mereka, maupun kita wanita ataupun calon-calon bapak yang insya Allah materi pada malam ini bisa menjadi referensi buat calon-calon bapak menceritakan sebagai pengantar tidur anak perempuan kalian. Jadi tetap semangat mengikuti kajian pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama acara pembukaan yang sekarang sedang kita langsungkan. Yang kedua adalah acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Umi. Acara ketiga adalah acara inti kita yang akan dibawakan oleh Ustadz Ridho. Dan saya lupa, terima kasih Ustadz Ridho atas waktu luangnya yang setiap saat bersedia memberikan kami ilmu-ilmu, cerita-cerita yang dapat memberi motivasi pada kami semua. Acara yang keempat adalah acara sesi tanya jawab. Bagi yang punya masalah yang berhubungan dengan wanita, silakan langsung bertanya pada kajian ini. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah sesi penutupan. Sekarang kita insya Allah akan lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Umi. Kepada Ustazah Umi, waktu dan tempat saya persilahkan. Syukran Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian relaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah, wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Umi. Semoga Allah mengabulkan doa saya pada malam ini. Semoga kita bisa kembali lagi, bisa berjamaah kembali di tempat dulu yang menyatukan kita. Semoga doa ini Allah kabul. Kalian bisa menjadi iman buat kami semua berkumpul seperti dulu lagi. Dalam keadaan benar-benar Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadilah lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Umi. Semoga kita mendapat syafaat dan manfaat dari pembacaan tadi. Kita masuk ke acara yang ketiga, materi inti dari Ustadz Ridho dengan judul materi Sri Kandi berprofesi surga. Kepada Ustadz Ridho, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek suara dapat dengar. Dengar. Oke. dengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari beribu, dari bermiliar, dari bertriliun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka patutlah kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu berzikir, untuk selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih kita atas semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya nikmat ukhuwah al-islamiyah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita sendiri yang merasakan tidak bisa menghitungnya. Shalawat berserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada orang hebat, pada manusia mulia, pada manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi. Manusia yang kemudian membawa risalah dari Rabb semesta alam untuk dunia dan seisinya, yang dimana kemudian mengangkat derajat dari para perempuan yang sebelumnya kemudian dianggap rendah oleh bangsa-bangsa terdahulu, dan kemudian diangkat derajatnya oleh manusia mulia ini, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita sebagai bentuk terima kasih kita dan bentuk permohonan kita untuk mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa lidah kita dan bibir kita jangan sampai lelah, jangan sampai capek untuk selalu bersolawat kepada Nabi. Karena solawat-solawat yang kita keluarkan, solawat-solawat yang selalu kita dawamkan dalam keseharian kita, dalam jam-jam kita, dalam menit-menit kita, dalam detik-detik kita, itu akan menjadi pemberat dan akan menjadi sebuah bukti agar nanti kita bisa bersama-sama Rasul mendapatkan syafaat, dan kita akan sama-sama juga merasakan enaknya, indahnya surga dengan danau Kautsar di dalamnya. Dan tidak lupa juga saya pribadi berterima kasih kepada Ustazah Umi, Ustazah Ida atas kesempatan antuma dalam musyarakah hari ini, dalam acara kita hari ini, dan juga teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian yang Masya Allah sampai sekarang masih beristiqomah dalam fastabiqul khairat, dalam mencetak
kebaikan, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam memproduksi husnul khotimah, maka insya Allah perjuangan juhud antum, mungkin ada yang baru pulang kerja, mungkin ada yang baru ngerjain tugas, mungkin ada yang baru selesai kuliah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang berlipat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberat bagi amal-amal kebaikan kita nanti di akhirat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ana diamanahkan lagi untuk menyampaikan materi yang sudah berapa kali ya? Sudah berapa ya? Belasan kali ya? Sudah belasan kali ya? Belasan kali, alhamdulillah. 16 kali, alhamdulillah. 16 kali Ustadz Adebun, Ustadz Ida semua ikut di sini, tapi alhamdulillah belum pada bosan ya. Belum pada bosan, dan insya Allah kita di sini bukan berarti Ana lebih cerdas dari antum, enggak. Karena Ustadz Idat lebih tahu lah bagaimana kecerdasan saya. Dan juga bukan berarti Ana lebih pintar juga, karena Ustadz Umi juga tahu bagaimana kepintaran saya dulu. Jadi di sini kita saling bertanasuh, karena bertanasuh ini adalah kewajiban, atau kita saling menasihati satu sama lain. Itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, adalah hak daripada muslim dan muslim yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa, tema yang berbicara tentang manusia hebat juga, yaitu para manusia-manusia yang kemudian di pundaknya itu, di tangannya, di mulutnya, di matanya, kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencetak manusia-manusia terbaik. Maka pada kesempatan ini tema yang dipilih oleh para panitia bisa bilang panitia ya, yaitu Sri Kandi Islam Berkarir Surga. Masya Allah. Untuk para Sri Kandi yang berkarir dimanapun Anda, mungkin risalah kali ini bisa menjadi sebuah pelucut semangat, bahwa bisa menjadi sebuah ilmu yang baru untuk bagaimana melihat lagi ke depan, bagaimana bisa, apakah sebagai seorang Sri Kandi Islam kita hanya bisa bergerak dengan satu atau hanya bisa bergerak dengan batasan tersendiri, ataukah seperti apa, dan seperti apa Islam juga kemudian membatasi atau menjelaskan tentang muslimah-muslimah yang kemudian mereka berkarir atau memiliki pekerjaan-pekerjaan itu. Kita bisa lihat dari sejarah-sejarah wanita-wanita hebat dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu kan. Mungkin dalam Al-Qur'an ada surat An-Nisa gitu kan, yang tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Umi, Masya Allah. Kemudian ada satu surat yang namanya surat An-Nisa gitu kan. Tapi di Al-Qur'an nggak ada surat Ar-Rijal gitu. Nah, itu salah satu bentuk daripada kemuliaannya wanita kemudian dimuliakan oleh Islam gitu kan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, namanya surat An-Nisa. Kemudian juga ada wanita yang kemudian dijadikan namanya dalam Al-Qur'an, yaitu suratul Maryam gitu kan, yang dimulai dengan ayatnya kaf ha ya ain shad ya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria ya, idnada rabbahu nidaan khafiyyan, ila akhir surah gitu kan. Jadi ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Islam menempatkan wanita di tempat yang terbaik gitu. Sampai-sampai nama An-Nisa, nama perempuan itu kemudian dijadikan surat di dalam Al-Qur'an, dan juga suratul Maryam kemudian dijadikan surat dalam Al-Qur'an. Dan ini juga menjadi bukti bahwa ini datangnya dari Allah, bukan kemudian Al-Qur'an ini sebuah rekayasa dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau misalnya ini rekayasa dari Nabi Muhammad SAW, maka surat yang ada itu bukan surat Maryam. Bisa jadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW dijadikan nama dalam Al-Quran. Contohnya suratul Khadijah, tapi kita nggak cari, nggak dapat. Nggak ada suratul Khadijah gitu, nggak ada suratul Aisyah, nggak ada. Tapi yang ada di sana adalah suratul Maryam, seorang wanita mulia, wanita yang dengan sangat tangguh datang membawa bayi gitu kan. Di kerumunan orang, bayangkan wanita sekarang ada nggak gitu? Yang tiba-tiba datang nggak ada nggak ada ayahnya gitu kan, tiba-tiba bawa anak. Malah sekarang ketika seorang wanita gitu kan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian qadarullah dia hamil, akhirnya dapat anak, anaknya itu sampai dibunuh gitu kan. Beda, tapi ini beda cerita dengan Maryam. Kalau Maryam emang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, emang tidak ada suaminya, karena itu mukjizat dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu, menghadirkan seorang manusia hebat dari rahim seorang wanita yang bernama Maryam. Dan juga sejarah-sejarah muslimah banyak sekali yang kemudian bisa kita ambil ibrahnya untuk kita para laki-laki dan kemudian untuk para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita semua bergabung di Ambon mungkin dengan hujan yang menemani kalian di Ambon. Insyaallah Allah jaga semuanya, dan juga di tempat-tempat lain di Sudan yang alhamdulillah tidak hujan, jangan sampai hujan nanti banjir. Kemarin udah hujan alhamdulillah. Nah, sejarah-sejarah muslimah tangguh zaman dulu gitu kan. Muslimah yang kemudian termaktub, yang kemudian tertulis dalam history, dalam salah ya, pengucapannya salah ya? Oh ya. Dalam sirah, nah itu baru benar. Dalam sirah as-sahabiyah atau sejarah-sejarah para sahabat-sahabat yang perempuan, kita bisa menemukan bagaimana istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah seorang entrepreneur. Beliau adalah seorang pengusaha sukses. Pada saat itu, beliau kemudian saking suksesnya laki-laki dipekerjakan oleh beliau. Beliau banyak sekali. Beliau itu seorang pemodal. Jadi ketika seseorang ada yang punya pengen bikin usaha, kemudian datang ke beliau. Biasa dia bilang, beliau ini mirip-mirip Bakri lah gitu ya. Kalau zaman sekarang itu kan mirip-mirip Bakri. Sampai-sampai kayaknya beliau itu pernah ibu susu dari Nabi SAW, yaitu Halimah As-Sa'diyah, kemudian datang kepada baginda Nabi SAW untuk waktu itu di Bani Sa'ad itu lagi terjadi kemarau yang panjang. Di Bani Sa'ad pada saat itu mereka kekurangan apapun, air, semuanya, sumber makanan, kemudian kekurangan. Kemudian pada saat itu Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, kemudian membeli 40 ekor kambing dan 1 onta, yang kemudian onta itu membawa bekal air yang akan dibawa oleh Halimah ke daerah atau ke Bani Sa'ad, dan juga memberikan persediaan uang dan makanan kepada Halimah agar bisa mencukupi kehidupan Bani Sa'ad. Jadi saat itu emang saking kayanya orang yang datang yang pengen apapun dikasih sama Ummul Mukminin Khadijah. Karena emang Khadijah ini orang yang wanita yang kemudian sangat terkenal dengan kepiawaian dalam bisnis gitu. Masyhur lah Khadijah ini. Kemudian dari situlah Nabi Muhammad SAW pernah bekerja juga dengan pada Khadijah, dan kemudian Khadijah melihat Nabi Muhammad dengan kejujurannya, dengan kepiawaian beliau juga dalam berbisnis, dan akhirnya kesemsem lah gitu kan, bahasa kita kesemsem gitu kan. Mulai kesemsem kan, ini orang udah ganteng gitu kan. Udah ganteng, pintar. Wah, gila perfect banget sih gitu kan. Akhirnya Khadijah yang pada saat itu lebih tua 25 tahun ya. Lebih tua 25 tahun dari Nabi SAW, kemudian beliau meminta gitu kan. Kalau misalnya bahasa kita sekarang, nembak duluan gitu. Mengutarakan rasa cinta beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya menikah. Dan Khadijah ini selain beliau adalah seorang entrepreneur, seorang pembisnis yang handal, beliau juga adalah seorang ibu yang baik, dan juga kepada kaum mukminin sebagai seorang istri daripada seorang nabi, seorang rasul SAW. Maka ketika kepergian Khadijah itu, Nabi Muhammad SAW sangat menjadi salah satu tahun yang kemudian tahun kesedihan untuk Nabi SAW. Selain itu juga, selain Khadijah, ada juga Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini beliau adalah seorang dari Ansar. Jadi dalam sejarah Islam dulu ketika jadi orang-orang Madinah itu dinamakan kaum Ansar.
dan orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebutnya kaum al-muhajirin. Jadi Ummul Atiyah ini, Ummul Atiyah, beliau berasal dari Madinah, makanya dibilangnya Ummul Atiyah al-Ansari gitu kan. Beliau berasal dari Madinah. Dan beliau adalah salah satu dari perempuan-perempuan yang kemudian sangat senang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau sangat senang dan beliau sangat bisa dibilang sangat menunggu-nunggu kedatangan dari baginda Nabi SAW. Dan juga beliau ini adalah wanita yang kemudian memiliki ketangguhan, memiliki keimanan soleha lah, soleha level up lah gitu. Solehanya udah soleha banget. Bukti daripada kesolehan beliau adalah beliau kemudian ikut dalam 7 peperangan bersama Nabi SAW. Dan Ummu Atiyah ini kemudian dalam peperangan itu beliau ditugasi sebagai sebagai penjaga tenda dan kemudian memasak gitu kan, memasak untuk para sahabat, para mujahid, dan kemudian menyediakan air dan juga mengobati orang-orang yang luka. Dan juga para ulama fikih, para ulama al-fuqaha itu kemudian meriwayatkan atau mendapatkan hadis tentang memandikan jenazah wanita itu dari riwayat dari Ummu Atiyah ini. Karena pada saat Zainab binti Rasulullah SAW itu ketika Zainab meninggal, yang memandikannya adalah Ummu Atiyah. Dan kemudian Rasulullah SAW yang kemudian mengajarkan kepada Ummu Atiyah cara memandikan jenazah wanita. Makanya kemudian Ummu Atiyah ini menjadi salah seorang, menjadi orang yang kemudian periwayatan hadis tentang memandikan jenazah itu melewati beliau. Itu salah satu keistimewaan beliau gitu kan, memandikan anak daripada baginda Nabi SAW. Tuh Khadijah binti Khuwailid yang pertama tadi istri dari baginda Nabi SAW, seorang pebisnis. Yang kedua adalah seorang penjaga perang gitu kan, memberikan makanan, memberikan air, menjaga tenda dari sahabiyah gitu yang kemudian ikut dalam 7 peperangan bersama Nabi SAW. Dan juga ada juga yang ini sejarahnya ketika Ana membaca, ketika Ana langsung membaca sejarah beliau itu Ana sampai sedih gitu kan, pengen nangis tapi Ana tahan lah, air mata ada tuh dikit-dikit gitu, lebay ya. Enggak, tapi beneran ini jujur. Ini Ana jujur banget. Jadi ketika Ana baca sejarah tentang Nusaibah binti Ka'ab al-Ansari, beliau juga bagian Ansor, itu Ana berkaca-kaca gitu, nangis gitu. Maksudnya dalam pikiran Ana berpikir bahwa sekarang ini ada nggak sih wanita kayak dia gitu, wanita kayak beliau gitu kan, ada nggak sih? Jadi Nusaibah ini dikisahkan dalam salah satu cerita, Nusaibah ini memiliki suami yang bernama Said. Kemudian dia memiliki 2 anak dari Said. Itu ada anak pertama bernama Amr, umurnya 15 tahun pada saat itu. Kemudian yang kedua bernama Sa'ad. Saat itu lebih muda 2 tahun atau sekitar 13 tahun ya. Kalau 15 ya, 13 tahun. Diceritakan bahwa pada saat itu Nusaibah sedang memasak di dapur. Dan suaminya, Said itu sedang beristirahat di kamar. Kemudian ketika memasak, Nusaibah kemudian mendengar suara gemuruh seperti datangnya musuh gitu. Mungkin mendengar suara hentakan kuda yang banyak itu, seperti musuh sedang menyerang. Akhirnya dia ke kamar dan dia mengatakan kepada suaminya, Said pada saat itu, mengatakan bahwa sekarang musuh udah datang ke Uhud gitu. Para kaum kafir Quraisy udah datang ke Uhud. Kemudian Said bangun dan Said akhirnya dalam hati Said dia menyesal. Said mengatakan, kenapa bukan saya yang mendengarnya gitu kan? Tapi kemudian Nusaibah itu di sini juga kita bisa melihat bahwa sampai mendengar suara musuh aja mereka saling berlomba-lomba gitu untuk bisa mendengar gitu suara musuh. Kemudian Nusaibah datang dan kemudian Nusaibah meninggalkan suaminya dan mengambil pedang. Kemudian memberikan kepada suaminya dan mengatakan bahwa jangan kamu pulang sampai kamu mendapatkan kemenangan. Kemudian tersenyumlah Said sebagai suami daripada Nusaibah melihat mendengarkan perkataan dari Nusaibah dan kemudian melihat senyum daripada istrinya itu kan yang akhirnya membuat semangat. Biasanya kalau kata teman-teman Anda yang udah nikah tuh kalau misalnya lihat senyum istri itu akhirnya jadi semangat. Cuman Anda belum pernah lihat jadi ini biasa aja. jadi akhirnya kembali ke cerita.
Jadi ketika mendengar perkataan daripada istrinya Nusaibah, kemudian diberikan pedang, akhirnya Said dengan gagah berani memakai tameng, memakai baju perang ya, kemudian ngambil kuda, kemudian naik kuda, akhirnya bergerak ke Uhud. Rasulullah melihatnya dan Rasulullah kemudian tersenyum juga melihat semangat daripada Said. Akhirnya Said berangkat ke Uhud dan Said berperang pada saat itu dengan para kaum kafir Quraisy dan kemudian Nusaibah, kemudian Nusaibah dan kedua anaknya Amr dan Sa'ad pada saat itu, Amr dan Sa'ad melihat wajah daripada ibunya, melihat wajah ibunya cemas gitu kan, cemas. Tapi akhirnya Amr sama Sa'ad diam-diam aja gitu, diam-diam aja ngeliatin uminya gitu kan, ngeliatin ibunya pada saat itu. Cemas, kemudian datanglah utusan daripada Nabi SAW. Kemudian diberitahukan oleh utusan dari Nabi SAW kepada Nusaibah bahwa ada salam dari baginda Nabi SAW bahwa suamimu Said gugur di medan Uhud gitu, syahid di medan Uhud. Kemudian menangislah gitu kan, kemudian menangislah Nusaibah gitu, menangis dan akhirnya Nusaibah mengatakan alhamdulillah gitu, alhamdulillah, dan kemudian mengatakan wahai Said, kamu telah datang dengan membawa kemenangan gitu. Kamu telah datang membawa kemenangan. Kemudian dia menghampiri anak pertamanya, yaitu si Ammar yang umurnya 15 tahun ya, udah remaja berarti 15 tahun, sekitar kelas 3 SMP kali ya, atau kelas 1 SMA gitu. Datang kepada anaknya. Akhirnya dia bilang, "Ya wahai Ammar, kamu lihat wajah Umi," gitu kan. Lihat wajah Umi. Wajah Umi nangis. Ini nangis Umi bukan nangis sedih atas perginya abi kamu gitu. Tapi ini adalah bahagia karena abi kamu telah syahid. Kamu telah syahid gitu. Maka harta yang sekarang Umi miliki adalah kamu gitu dan Sa'ad gitu. Tapi di antara Sa'ad dan antara kamu dan Sa'ad, kamu yang lebih pantas untuk kemudian berangkat ke Uhud untuk melanjutkan estafet perjuangan ayah kamu gitu. Akhirnya Ammar kemudian membalas ucapan dari ibunya bahwa wahai ibuku, ini adalah kata-kata atau ucapan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Maka kemudian kata ibunya Nusaibah, ambillah kuda di belakang dan tombak dan pergilah bersama pasukan Nabi SAW. Akhirnya Ammar pergi dan tinggallah Sa'ad dengan Nusaibah di rumahnya. Kemudian Ammar pergi, kemudian Nusaibah dengan cemas juga menunggu kabar daripada utusan Nabi SAW. Akhirnya datanglah utusan Nabi SAW kepada Nusaibah dan memberitahu juga bahwa Ammar anaknya kemudian telah syahid. Akhirnya Nusaibah juga nangis dan bahagia karena dia akhirnya memiliki 2 orang syuhada gitu kan, maksudnya 2 orang syuhada. Akhirnya Nusaibah kemudian meminta izin mengatakan kepada utusan dari Nabi SAW, mengatakan bahwa saya sekarang tidak punya lagi, saya seorang wanita rentah, saya sekarang tidak punya lagi apa-apa selain diriku gitu. Apakah aku bisa ikut bersama pasukan Rasulullah pada Uhud kali ini katanya. Kemudian utusan Rasulullah ini bilang, kamu seorang wanita gitu, wanita yang tua gitu, wanita rentan gitu, nggak mungkin gitu kan. Akhirnya dibilangnya, apakah kamu menganggap remeh saya gitu kan, menganggap remeh saya, kata Nusaibah. Akhirnya dibolehkan dan Nusaibah pergi dengan membawa kuda menyamper Rasul, dan Rasul mengatakan kepada Nusaibah untuk menjaga tenda gitu bersama muslimah-muslimah yang lain. Ketika menjaga tenda, kemudian Nusaibah melihat seorang muslim yang dibunuh di depan matanya. Kemudian emosi kan dia, akhirnya nggak pakai tunggu lama, dia langsung nyamperin mayat kaum muslimin itu, diambil pedangnya. Akhirnya majulah Nusaibah maju, dan kemudian Nusaibah membunuh banyak sekali kaum musyrikin pada saat itu di Uhud. Dan itu salah satu prestasi Nusaibah gitu. Dan Nusaibah dengan gigih untuk menjaga Nabi, karena pada saat Uhud itu kemudian kaum muslimin terdesak kan, dan Nabi juga sempat kena gitu kan, sampai tanggal dikisahkan sampai tanggal gigi dari Nabi SAW.
Itu juga salah satu dari perjuangan daripada Nusaybah gitu kan, menjaga Nabi. Nusaybah juga banyak ikut dalam beberapa perangan. Dalam beberapa perangan Nusaybah juga ikut seperti Hunain, Khandaq dan lain-lain. Kemudian juga di uh, apa pertempuran terakhir Nusaybah di Yamamah atau perang Yamamah, itu Nusaybah dan anaknya Abdullah dengan karena menyimpan dendam kepada Musailamah Al-Kadzab, karena dulu sebelumnya ada anaknya Nusaybah bernama Habib, itu kemudian diminta oleh Khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang-orang Muslim yang kemudian tidak mau membayar zakat. Ketika datang malah si Habib ini dimutilasi oleh Musailamah Al-Kadzab. Disitulah makin marah seorang Nusaybah. Tapi kemudian di perang Yamamah, Nusaybah dan anaknya bernama Abdullah kemudian membunuh Musailamah Al-Kadzab. Itu mungkin kisah-kisah tiga kisah yang menurut Ana dari pandangan Ana ada seorang pembisnis gitu kan sebagai role model dari Khadijah, kemudian ada seorang yang kemudian bisa dibilang pekerja gitu kan, pekerja membantu kaum muslimin, dari seorang Ummul Atiyah dan kemudian Nusaybah gitu kan, dari seorang muslimah yang tangguh, prajurit, menghasilkan banyak mujahid gitu, anak-anaknya semua menjadi syuhada gitu, dan beliau tapi kemudian Nusaybah meninggal tidak dalam keadaan berperang. Jadi ini wanita-wanita hebat, wanita tangguh yang langsung terjun bersama Nabi dan para sahabat melawan musuhnya sampai ke medan perang gitu kan. Hari ini mungkin kita bisa melihat ada nggak sih gitu kan perempuan-perempuan yang seberani mereka gitu, seberani mereka dengan ikhlasnya. Kemudian ketika mendengar, zaman sekarang malah ketika misalnya ada perempuan yang kemudian ditinggal oleh orang yang dicintainya misalnya, akhirnya dia nangis gitu kan, kejar apa, nggak mau lah, saya nggak mau ngapa-ngapain lah, maunya ada, contohnya ditinggal mati oleh ayahnya gitu kan, akhirnya nangis, akhirnya nggak mau lah, maunya ayah datang lagi, nggak gimana gitu kan, ayahnya udah meninggal contohnya, gimana bisa ada lagi ayahnya. Tapi Nusaybah pada cerita yang tadi kemudian yang dia pahami adalah ketika seseorang yang sudah pergi gitu kan, apalagi menjemput matinya dengan cara syahid dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia harus mencetak lagi orang-orang yang seperti suaminya gitu kan. Orang-orang yang kemudian menjadi syuhada juga seperti suaminya, dan akhirnya dia mengikhlaskan anak pertamanya, mewakafkan anak pertamanya untuk kemudian berjuang juga bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ banyak sekali cerita atau kisah dari para muslimah tangguh. Anda cuma mengambil 3 saja, kalau misalnya Anda ngambil banyak kelamaan juga kan. Nusaybah aja udah lama banget gitu. Orang muslimah hebat pada zaman Nabi SAW. Nah, gimana saja? Enggak, lanjut. Oh ya, jadi tadi ada kisah Khadijah, kemudian Ummul Atiyah dan juga Nusaybah yang bisa kita ambil ibrohnya gitu. Nah, pertanyaannya, kita sekarang berada di zaman yang dimana semua dituntut untuk kemudian melakukan hal-hal baru gitu, melakukan hal-hal yang mungkin pas zaman sekarang mungkin nggak ada perang lagi, atau nggak, kita mungkin berada di keadaan yang kemudian dituntutnya bukan untuk berada di medan perang membantu kaum muslimin gitu kan, apalagi untuk perempuan gitu. Nah, kemudian di sini menjadi polemik juga karena ada dalil dari Al-Qur'an yang berbunyi wa aqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula. Itu ayat surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, ini konteksnya, kalau tadi sejarah daripada para sahabiah yang kemudian berjuang jalan Allah, sekarang kita kemudian masuk kepada bagaimana sih, apa boleh sih, apa seharusnya gimana sih muslimah itu berkarir gitu kan. Ini berkaitan dengan karir. Sedangkan hadis ini, ayat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, sekali lagi, Al-Quran itu bentuknya ada sabit. Sabit artinya tetap, nggak ada perubahan. Al-Quran itu dari zaman Rasul sampai hari ini tetap, mau sampai kapanpun tetap, sampai hari kiamat tetap, Al-Quran nggak bisa diubah sama sekali. Al-Quran tidak bisa diubah sama sekali. Kemudian dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa aqarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula." Maka kalian itu di rumah kalian atau menetap saja di rumah kalian, fi buyutikunna wala tabarruja, dan janganlah kalian bertabarruj. Tabarruj itu bisa dibilang berapa ya? Berhias-hias lah. Menor gitu kan. Bisa bahasanya menor ya. Janganlah kalian bermenor-menor. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bermenor-menor seperti menornya orang-orang jahiliyah dulu. Nah, kemudian kemudian khitab atau objek yang kemudian dalam ayat ini adalah para ummahatul mukminin atau para istri-istri Nabi. Tapi kemudian para mufassirin mengatakan bahwa ayat ini juga dia berbentuk umum atau untuk seluruh muslimah. Jadi muslimah itu ya di rumah gitu. Muslimah itu ya di rumah gitu. Dari ayat ini, muslimah itu dia lah, ya udah muslimah itu di rumah. Secara mutlak muslimah itu di rumah. Dan nggak boleh bermenor-menor seperti menornya orang-orang jahiliyah dulu. Tapi kemudian dalam bukunya Syekh Nuruddin Attar rahimahullah, penulis buku ini baru 2 minggu yang lalu beliau meninggal. Dalam judulnya dalam bahasa Arab, cuman artinya adalah wanita pekerja gitu kan, wanita pekerja dan bercampur dan ikhtilatih dan bercampurnya mereka dengan masyarakat luas. Penyampurnya mereka dengan masyarakat luas. Dan itu judul bukunya daripada Syekh Nuruddin Attar rahimahullah. Nah, dari ayat yang tadi kata Syekh Nuruddin Attar dalam buku beliau, kata beliau untuk masalah ini kalau misalnya para ummul mukminin atau para istri-istri Nabi tidak boleh untuk keluar dari rumah gitu. Sedangkan mereka di dalam atau mereka itu memikul risalah-risalah Rasul gitu kan. Makanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha banyak kemudian meriwayatkan hadis gitu kan. Periwayat hadis perempuan paling banyak itu dari Aisyah. Boleh dicek. Periwayatan perempuan yang paling banyak itu dari Aisyah. Terus yang meriwayatkan itu ya Abu Hurairah itu laki-laki gitu kan. Berarti nggak mungkin kan, maksudnya kalau misalnya Ummul Mukminin Aisyah nggak keluar dari rumah, sampai pernah juga kan ikut dalam perang gitu kan. Berarti secara tidak langsung Ummul Mukminin melanggar gitu kan, ayat ini kan, dan nggak mungkin gitu, dan nggak mungkin seorang istri Nabi melanggar ayat Al-Quran, itu nggak mungkin sekali. Itu nggak mungkin sekali istri Nabi, para sahabat melanggar ayat Al-Quran itu nggak mungkin, mustahil dan nggak mungkin gitu. Terus kemudian kata Syekh Nuruddin Attar rahimahullah, kata beliau, maka untuk ayat ini dalam kalimat qarnun fi buyutikunna atau menetap dalam rumah kalian, itu kemudian harus ada peninjauan dalam segi fikih dan usul syar'i atau usul syariah. Jadi ini emang harus ada apa bisa dibilang ya, diskursus ya. Ya nggak sih? Contoh kasih katanya. Ya, intinya harus ada penelitian juga gitu mengenai ayat ini. Apakah mutlak perempuan harus di rumah ataukah seperti apa? Nah, kemudian ada ulama yang kemudian mengatakan bahwa perempuan boleh keluar dari rumah atau perempuan bisa memiliki sebuah profesi atau pekerjaan itu ketika terbagi atas dua gitu. Ketika terbagi atas dua. Yang pertama adalah jadi pekerjaan yang dimana ketika pekerjaan itu dikerjakan maka hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Misalnya dokter kandungan itu harus perempuan, gitu kan? Karena yang mengandung perempuan, kecuali kalau misalnya nanti mungkin 2030 gitu gantian gitu, akhirnya laki-laki yang mengandung, ya berarti dokter kandungan laki-laki itu kan, cuma nggak mungkin. Jadi contohnya dokter kandungan. Kemudian di sini Syekh Nuruddin Attar mengatakan ada beliau memberi contoh mana ya tadi, dokter kandungan, kemudian dokter gigi,
dan kemudian hal-hal yang kemudian itu menjadi kekhususan untuk perempuan saja gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang memang ketika dilakukan itu emang untuk perempuan doang gitu. Perempuan doang yang bisa, walaupun ini sebenarnya pekerjaan ini juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang sebenarnya itu menjadi pekerjaan laki-laki, tapi wanita juga bisa gitu. Wanita juga bisa. Seperti di sini dibilangnya wal amal fi masani'il ghazli awin nasihi. Jadi kerja di pabrik gas gitu kan. Habis itu sebagai petani, itu kan pekerjaan-pekerjaan bisa dibilang pekerjaan-pekerjaan laki-laki gitu kan, tapi kemudian bisa juga dilakukan oleh para wanita. Tapi kemudian pekerjaan-pekerjaan ini kalau bisa dari semua pekerjaan wanita itu kan, contohnya dokter gigi kan, atau enggak dokter kandungan contohnya. Ada perempuan yang kemudian menjadi dokter kandungan. Dia kan kemudian bisa membuat praktek di rumah gitu kan. Praktek di rumah itu bisa gitu. Dan kemudian ada beberapa hal yang kemudian harus juga menjadi perhatian untuk para wanita ketika melakukan pekerjaan. Contohnya dia melakukan pekerjaan karena tuntutan. Contohnya dia punya dia memiliki orang tua yang kurang mampu misalnya. Kalau misalnya orang tuanya tuh contohnya pekerjaannya penghasilannya itu dikit banget gitu. Untuk menghidupi ayah sama ibunya aja itu susah gitu. Apalagi harus menghidupi anak-anaknya dan lain sebagainya. Kemudian perempuan ini dia punya kemauan, kemudian keinginan untuk bisa membantu orang tuanya. Tapi ingat lagi sebagaimana yang minggu kemarin yang sudah Ana sampaikan, bahwa dalam Islam untuk masalah nafkah itu menjadi tanggungan mutlak pada laki-laki. Makanya tadi di ayat yang tadi Ustazah Umi sampaikan di ayat 5 surat An-Nisa itu, kalau misalnya tentang mahar, ini kan ayatnya yang artinya kalau misalnya kalian dikasih mahar oleh istri kalian, maka ambillah gitu kan. Kalau misalnya, jadi ketika seorang wanita itu dia telah menikah, maka kemudian hak untuk menafkahi dia berada pada suaminya. Tapi ketika dia menjadi seorang anak belum menikah, maka hak untuk memberi nafkah itu dari bapaknya. Jadi memang laki-laki ini dia itu sebagai seorang penafkah untuk perempuan. Begitu juga contohnya orang tuanya contohnya udah meninggal gitu kan, dua-duanya. Maka kemudian ketika ada laki-laki di situ, ada anak laki-laki misalnya, dia menjadi anak laki-laki paling terakhir contohnya. Kalau misalnya dia punya kemampuan untuk bekerja, maka kemudian dia punya tanggungan untuk membiayai saudara-saudara dia yang perempuan gitu, yang kemudian masih menjadi tanggungannya. Nah, apabila kemudian berada dalam keadaan yang dimana dia berada dari yang tadi yang Ana bilang bahwa dalam keluarga yang miskin misalnya, atau enggak dia suaminya punya pekerjaan yang dengan gaji pas-pasan misalnya, kemudian istrinya juga ikut kerja, itu nggak apa-apa, karena di situ ada hajah di situ. Al-hajah tanzilu manzilatud darurah, itu kaidah dalam kaidah qawaid fiqhiyah. Jadi kalau misalnya antumnya buka qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, nanti ada di situ al-hajah tanzilu manzilatud darurah gitu. Jadi hajah menurunkan martabat atau menurunkan keadaan darurah. Keadaan darurat itu akan diturunkan ketika kita punya hajat gitu. Kemudian ada kaidah yang lain, ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan yang darurat membolehkan hal-hal yang nggak boleh. Nah, itu nanti turunan itu kita bahas di pembahasan tentang qawaid fikih. Sini kalau bisa dibahas jauh banyak banget. Nah, tetapi juga kemudian perempuan juga harus paham bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian tidak bisa untuk, atau dalam Islam ini dilarang secara dengan nas yang sabit, atau dengan nas yang kemudian ini berasal dari Al-Quran atau berasal dari Nabi SAW. Yaitu yang pertama adalah menjadi roisul amah di daulah, atau menjadi seorang kepala negara. Maksud di sini adalah menjadi seorang kepala negara, seperti contoh, kalau dulu kita punya khilafah gitu kan, khalifah, maka khalifah itu nggak bisa perempuan, sebagaimana yang sebelumnya sudah Ana jelaskan gitu. Karena Nabi SAW mengatakan, lam yaflah qaum walau amiruhum imro'ah. Jadi tidak akan
menang, tidak akan jaya suatu kaum apabila pemimpinnya itu adalah wanita. Itu dalil qat'i subut ad-dilalah itu. Jadi emang dalil yang dari Nabi SAW dan dalil pasti, dalil yang nggak bisa diubah. Dan ini dari Nabi SAW, maka seorang wanita itu tidak boleh menjadi kepala negara. Kepala negara dalam konteks Islam ya. Dan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari fi maghazi wal fatin wat Tirmizi wan Nasa'i. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Kemudian yang pekerjaan yang kedua, mungkin ada pekerjaan yang kedua adalah menjadi seorang hakim. Nah, jadi menjadi hakim ini nggak boleh ijma atau kebanyakan ulama mengatakan bahwa ini nggak boleh. Perempuan menjadi hakim itu nggak boleh. Perempuan menjadi hakim itu nggak boleh. Tapi kemudian ada sedikit daripada ulama-ulama mutaqaddimin atau ulama-ulama dulu yang kemudian membolehkan seorang wanita menjadi hakim. Ini jadi yang ulama yang membolehkan sedikit, ulama yang tidak membolehkan itu banyak. Untuk masalah menjadi hakim ini. Nah, seterusnya terus gimana sih gitu kan? Terus gimana sih ketika perempuan ingin bekerja di luar itu seharusnya seperti apa gitu? Apakah dalam Islam ada kemudian ada apa ya? Ada batasan-batasannya atau kemudian ada hal-hal yang harus disiapkan atau harus difahami oleh wanita ketika ingin bekerja di luar. Nah, kemudian dalam buku ini, aneh baca dari yang buku yang tadi ya, dari Syekh Nuruddin Attar, ulama Suriah. Kata beliau kemudian menjadi ada kemudian dua hal yang harus difahami untuk perempuan ketika dia ingin bekerja di luar. Yang pertama adalah syurutut tata'allaq bil mar'ah nafsiyah. Jadi syarat yang berkaitan dengan perempuannya dulu, dengan keperempuanan yang berkaitan dengan perempuan. Secara apa ya? Secara apa sih namanya? Secara fitrahnya, fitrah perempuan seperti apa? Dalam Islam perempuan harus kayak gini-gini. Nah, itu yang pertama harus difahami dulu. Secara keperempuanan ya, berarti bisa diartikan kayak gitulah. Yang kedua adalah syurutut tata'allaq bil amal. Jadi syarat-syarat yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau yang pertama berkaitan dengan perempuannya, yang kedua berkaitan dengan pekerjaannya. Berkaitan dengan pekerjaan di sini maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang kemudian melindungi perempuan itu secara dirinya, melindungi dirinya, dan yang kedua juga melindungi agama dan kehormatannya. Nah, makanya kemudian syarat pertama yang berkaitan dengan perempuan yang tadi, karena syarat yang pertama adalah berkaitan keperempuanannya, yang kedua adalah pekerjaan itu, pekerjaan yang akan diguluti. Nah, syarat pertama dari seorang perempuan yang ketika dia ingin bekerja di luar, maka yang pertama adalah al-hijab. Hijab ini dalilnya qat'iyah atau dalilnya tetap. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazuna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna hatta akhir ayat. Jadi di sini dalil yang mengatakan bahwa wajib untuk perempuan mengenakan hijab. Jadi hijab itu wajib. Jadi ketika bekerja dalam suatu pekerjaan, maka carilah pekerjaan yang kemudian membolehkan untuk memakai jilbab. Itu, membolehkan untuk memakai jilbab. Maka syarat yang pertama itu adalah hijab. Jadi menjaga hijab. Hijab di sini bukan hanya jilbab gitu kan, tapi kemudian pakaian-pakaian syar'i yang lainnya. Jadi maksudnya adalah karena di ayat ini mengatakan bahwa yang menutupi sampai melewati dadanya gitu kan. Jadi emang pakaian yang syar'i banget, yang emang menjadi syariat. Pakaian dalam Islam perempuan harus kayak gini ya, berarti seperti itu. Maksud daripada hijab di sini. Yang kedua adalah daripada syarat yang berkaitan dengan perempuan adalah izin. Jadi seorang perempuan ketika dia belum menikah contohnya, maka dia minta izin kepada walinya, itu orang tuanya misalnya. Atau enggak, contohnya dia berada di luar kota. Terus yang menjadi walinya itu contohnya tantenya atau enggak pamannya, maka kemudian dia harus meminta izin ke pamannya dulu.
ketika ingin bekerja di luar. Bukan cuma bekerja sebenarnya, ketika ingin keluar kemanapun itu, wanita harus kemudian meminta izin dan kemudian juga memakai hijab. Jadi yang pertama adalah memakai hijab dalam syarat untuk ingin bekerja di luar gitu kan. Pertama memakai hijab, yang kedua adalah izin. Dan yang ketiga adalah adamul ikhtilat atau meminimalisir atau bisa dibilang jangan sampai terjadinya ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Nah, ini pertanyaan. Apa itu ikhtilat? Jadi dalam Islam mungkin kita akan melihat dalam Islam yang tidak untuk masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan itu ada dua. Yang pertama adalah khulwat, yang kedua adalah ikhtilat. Khulwat ini ijma ulama atau kesepakatan para ulama bahwa khulwat ini dilarang. Khulwat itu seperti apa? Khulwat kalau misalnya dalam bahasa Arab artinya adalah menyendiri. Jadi menyendiri gitu kan, menyendiri. Tapi makna di sini yang ketika berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka artinya adalah ketika laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang gelap, misalnya pojok-pojokan, sendiri berdua doang gitu kan, sendiri berdua ya. Maksudnya berdua doang gitu, nggak ada orang lain. Maka itu nggak dibolehin oleh Islam. Nah, itu secara mutlak para ulama mengatakan bahwa haram hukumnya. Dan yang selanjutnya adalah ikhtilat. Ikhtilat itu seperti apa? Ikhtilat itu bercampur laki-laki dan perempuan, tapi nggak berdua-duaan. Ini juga khilafiyah atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian para ulama mengatakan ada yang kemudian tidak membolehkan, seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, para ulama ini mengatakan secara mutlak bahwa ikhtilat nggak boleh. Tapi kemudian ada ulama yang membolehkan. Salah satunya adalah Syekh Al-Alama Yusuf Al-Qaradawi dan juga Buya Yahya di Indonesia ya. Nah, tapi membolehkan di sini ikhtilat atau membolehkan di sini adalah ketika seorang wanita ketika dia ingin berikhtilat, maka kemudian ada syarat-syaratnya. Yang pertama yang diberikan, ini mungkin kalau misalnya antum semua pengen baca, ada di websitenya Syekh Qaradawi, alqardawi.net. Mungkin nggak tahu apakah ada terjemahan ke Inggrisnya, aneh juga nggak tahu, mungkin aja ada ya, mungkin aja ada gitu. Cuman yang aneh baca dalam websitenya tentang masalah ikhtilat ini, karena ikhtilat adalah masalah baru yang kemudian tidak ada dalilnya gitu dalam Al-Quran. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian beliau mensyaratkan yang pertama itu memakai baju yang tidak mencolok secara warna. Secara warna tidak mencolok. Kalau secara baju yang ngepres atau enggak itu mutlak nggak boleh gitu kan. Warna yang nggak mencolok. Di situ beliau mengatakan ya berarti warna yang nggak mencolok, putih itu mencolok, merah itu mencolok. Jadi ya harus warna hitam gitu. Jadi intinya warna yang nggak mencolok di sini. Di situ beliau mengatakan warna hitam, tapi kemudian mencolok di sini sesuai dengan adat kita masing-masing. Mungkin kalau Indonesia warna yang mencolok itu warna merah terang banget gitu kan. Kalau misalnya warna merah gelap itu nggak masuk mencolok ya berarti nggak mencolok gitu. Yang kedua adalah tidak memakai wangi-wangian yang wangi banget. Yang sampai orang kalau misalnya kita perempuan, aku tuh udah jalan 1 kilo, kita masih cium gitu baunya gitu. Gitu kan. Nah itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya ada mahramnya. Ketika main ikhtilat ada mahramnya. Kemudian juga tidak boleh duduk samping-sampingan, tapi harus berjarak, dan berjarak harus ada jaraknya. Kemudian juga tidak boleh duduk depan-depanan dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi syarat untuk ketika seseorang ingin berikhtilat atau laki-laki dan perempuan untuk berikhtilat. Ini juga bukan hanya menjadi syarat untuk perempuannya, tapi kemudian syarat untuk laki-laki juga. Maka ketika kita berbicara tentang ikhtilat ini atau berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan, tidak bisa kita hanya menyalahkan perempuannya doang. Itu perempuan gara-gara nggak pakai baju ketat banget sih. Ya laki-laki juga gitu, siapa suruh mau ngeliatin gitu kan. Matanya salah, perempuan juga saling jaga gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah ini, maka jangan sampai kita memojokkan salah satu daripada yang lain, tapi kemudian masing-masing menjaga masing-masing. Karena dalam Islam tuntunan untuk perempuan dalam aurat ada, dan juga laki-laki juga tuntunan dalam menutup aurat juga ada. Nah itu yang tadi berkaitan dengan keperempuanan ketika dia ingin bekerja di luar. Maka yang pertama yang harus difahami adalah hijab atau menutup aurat. Yang kedua adalah izin dari orang tua. Dan yang ketiga adalah ikhtilat atau bagaimana hubungan dia ketika dia sudah berada dalam pekerjaan. Hubungan dia dengan lawan jenis itu harus difahami dan harus dijaga. Nah kemudian yang berkaitan dengan pekerjaan apa sih yang boleh untuk dilakukan seorang wanita?
Maka kemudian di sini Syekh Nuruddin Attar menjelaskan beberapa pekerjaan, yaitu menjelaskan bahwa yang pertama adalah an yakuna amalun masyru'an ay mubahan syar'an. Jadi yang pertama adalah pekerjaan yang kemudian masyru'an atau pekerjaan yang boleh secara agama, maka itu boleh dilakukan oleh wanita. Pekerjaan apapun yang kemudian dibolehkan dalam agama. Jualan cilok, jualan bakso gitu kan. Jualan skincare kalau boleh dalam agama ya boleh gitu. Selama karena dalam muamalah, ingat dalam muamalah itu kaidahnya al aslu fil asya al ibaha. Jadi asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya atau menghalalkannya gitu. Hatta yujadud dalil an yuharrimuhu au yuhalliluhu. Jadi sampai ada dalil yang kemudian mengharamkannya dan membolehkan. Jadi semua yang berkaitan dengan muamalah, semua hal dalam muamalah itu boleh. Gitu kan. Makan daging babi, hukumnya apa? Boleh. Tapi karena udah ada dalil yang mengharamkannya, jadi haram gitu. Nah itu, karena itu berkaitan dengan muamalah. Tapi kemudian yang berkaitan dengan ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal daripada ibadah itu adalah pengharaman. Karena kita nggak bisa melakukan ibadah tanpa dalil. Ibadah itu harus dilandasi dengan dalil. Kalau ibadah kita bikin, ini kita maksudnya untuk ibadah nih. Tapi nggak ada dalil tentang itu, berarti haram. Hukumnya haram, kita dapat dosa gitu. Bid'ah gitu kan, kalau misalnya bahasanya bid'ah gitu. Nah, berarti yang pertama adalah dari syarat yang berkaitan dengan pekerjaannya, maka yang pertama adalah pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Pekerjaan apapun yang berkaitan oleh agama itu dibolehkan. Tapi yang paling penting adalah syarat yang tadi dulu. Syarat yang berkaitan dengan perempuan tentang izin pakai hijab dan ikhtilat itu ketika terpenuhi dalam pekerjaan itu, dalam pekerjaan yang boleh ini, maka kemudian boleh. Dan yang kedua, an yakuna amal. Oh ya. Jadi yang kedua adalah pekerjaan yang kemudian tidak menurunkan derajat wanita dan kemuliaannya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang contohnya jadi kuli bangunan gitu kan, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya, jadi kita cari pekerjaan-pekerjaan yang kemudian pekerjaan ini ketika dilakukan oleh wanita, kehormatan dia tetap terjaga gitu. Karena wanita ini dalam dirinya dia memiliki dia menjaga kehormatan dia, kehormatan keluarga dia, kehormatan anak-anaknya, kehormatan ayahnya dan sebagainya. Maka kemudian ketika wanita ingin mencari pekerjaan, maka harus mencari pekerjaan yang kemudian menjaga kehormatannya. Maka kemudian mencari pekerjaan yang menjaga. Ketika pekerjaan itu sepertinya kuli bangunan gitu kan, kuli bangunan kan masa perempuan jadi kuli bangunan gitu kan, agak gimana gitu, apalagi zaman sekarang kan. Berarti bisa dibilang juga ini juga berkaitan dengan keadaan dalam masyarakat kita. Ketika keadaan dalam masyarakat kita, pekerjaan yang ketika dilihat oleh masyarakat untuk seorang perempuan mengerjakan pekerjaan itu kurang bagus, maka masuk dalam syarat ini. Syarat yang kemudian ketika menurunkan derajat daripada seorang wanita. Apalagi dalam masalah kehormatannya. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kemudian di planning atau kemudian dipikirkan oleh teman-teman di sini. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah yang ketiga adalah pekerjaan yang kemudian tidak mengambil kewajiban dia di rumah. Gitu. Contohnya seorang istri boleh bekerja, boleh. Tapi kemudian pekerjaan itu tidak 24 jam. Akhirnya waktu dia dengan anaknya yang seharusnya dia sebagai seorang umi untuk mendidik anaknya, akhirnya tidak jadi pekerjaan-pekerjaan rumah, akhirnya terbengkalai gara-gara istrinya bekerja 24 jam. Maka kemudian ini bukan cuma untuk seorang yang menikah ya, tapi juga untuk antum-antuna yang kemudian hidup di rumah gitu. Contohnya tinggal di rumah, ibu kerja gitu kan, karena kalian udah besar gitu kan, ibu kerja, ayah kerja di rumah ya. Contohnya ibu belum bisa atau ayah belum bisa membantu, tapi seharusnya nggak usah pakai pembantu gitu kan, ada kalian gitu. Maka ketika kalian ingin kerja juga, jangan sampai pekerjaan kalian itu kemudian mengambil waktu kewajiban kalian untuk kemudian bisa dibilang berbakti kepada orang tua gitu di rumah gitu kan, bersih-bersih dan sebagainya. Maka harus kepada seorang wanita untuk kemudian ketika mencari pekerjaan yang kemudian tidak mengambil semua jatah dia dalam berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada suaminya ketika dia sudah menikah. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi,
Dan kemudian dalam hadis itu juga Nabi SAW mengatakan, wal mar'ah ra'iyah fi baiti bi'ailiha wa waladihi wa hiya mas'ula anhum. Jadi kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua adalah mas'ul atau penanggung jawab daripada apa yang kalian pimpin. Dan perempuan adalah pemimpin untuk rumahnya. Maka dan juga untuk keluarganya dan anak-anaknya. Dan dia bertanggung jawab untuk mereka. Nah, jadi perempuan kata Nabi adalah pemimpin pemimpin dalam rumah. Pastinya setelah pemimpin di sini maksudnya adalah orang yang kemudian harus menjaga rumah, harus membersih-bersih rumah dan menyediakan makanan untuk istri suaminya dan sebagainya. Dan juga dia adalah pemimpin untuk anak-anaknya gitu. Jadi emang tanggung jawab daripada seorang wanita gitu kan, ketika dia sudah berkeluarga, itu kemudian dia membina anaknya gitu kan, sebagaimana yang kita tahu bahwa madrasatil ula gitu kan, atau perempuan itu adalah madrasah pertama. Karena dari tangan-tangan umi-umi terbaik gitu kan, tangan-tangan perempuan-perempuan terbaik, tangan-tangan istri-istri terbaik, insya Allah akan muncul manusia-manusia terbaik juga. Nah, itu yang ketiga, yaitu bagaimana jangan sampai pekerjaan yang diambil itu akhirnya mengambil juga jatah kewajiban seorang perempuan di rumah. Dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah pekerjaan yang kemudian kemudian pekerjaan yang khusus untuk laki-laki, kalau bisa untuk para perempuan untuk tidak mengambil pekerjaan itu. Biasanya pekerjaan yang memang berkaitan dengan laki-laki ini di situ kemudian lebih banyak laki-lakinya, kemudian akan terjadi banyak ikhtilat dan sebagainya, dan juga biasanya pekerjaan-pekerjaan itu kemudian tidak cocok untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Ya seperti itu. Dan kemudian yang harus diperhatikan lagi bahwa sekali lagi ini untuk seorang laki-laki, untuk laki-laki juga dan untuk perempuan juga, bahwa dalam Islam kewajiban untuk menafkahi seorang perempuan adalah menjadi kewajiban daripada laki-laki. Maka kemudian mahar itu tidak bisa dibagi gitu. Jadi kalau mahar ya udah dikasih, ya udah, itu jadi hak istri. Jadi emang harta istri bukan harta. Tapi kalau harta suami itu harta istri gitu. Harta istri itu harta istri, harta suami itu adalah harta istri juga. Makanya ketika seorang laki-laki mengambil haknya, hak dari seorang perempuan. Jadi ketika seorang laki-laki mengambil hak dari seorang perempuan, maka kemudian harta yang dia makan itu adalah harta batil, dan harta batil itu adalah haram gitu. Hukumnya haram. Maka sekali lagi untuk perempuan, ketika kita berada dalam keluarga yang mampu, misalnya keluarga yang mungkin masih bisa, orang tua masih bisa untuk menafkahi, maka kemudian untuk masalah pekerjaan itu kemudian bisa minta izin dengan sebagainya. Kalau misalnya mungkin biasanya perempuan-perempuan menganggap bahwa iya sih biar nggak jadi beban di keluarga gitu kan, agar nggak membebani keluarga, bukan nggak jadi beban, biar nggak membebani keluarga, ya mungkin bisa bekerja. Tapi kemudian yang harus diketahui bahwa ada hal-hal kewajiban dari perempuan yang kemudian harus, dan ini menjadi wajib untuk dijalankan oleh para muslimah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua laki-laki kemudian ntar menjadi seorang laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuannya. Kemudian yang perempuan juga bisa menjadi perempuan-perempuan yang solehah, yang kemudian bisa menghasilkan manfaat untuk agamanya, untuk bangsanya, dan juga untuk orang-orang yang di sekitarnya. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari Ana tentang perempuan ini, yang Ana ambil dari bukunya Syekh Nuruddin Attar rahimahullah. Mungkin bisa menjadi istifadah ya, mungkin ada manfaatnya. Yang baik diambil, yang nggak baik dibuang aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC Ane izin dulu. Kok saja Ane izin bentar. Oke, baik. Oke, baik. Oke, sambil tunggu Ustadznya izin, terima kasih Ustadz Ridho sekali lagi saya ucapkan. Sambil tunggu untuk Ustadznya kembali bergabung sama kita, saya akan sedikit merangkum materi kita pada hari ini. Yang pertama ada 3 kisah wanita-wanita hebat
yaitu istri Rasulullah, yaitu Khadijah, sebagai seorang pembisnis yang luar biasa, yang mana semua usaha bisnisnya itu beliau korbankan untuk membantu dakwah dari Rasulullah SAW. Yang kedua ada seorang Ummu Atiyah dari kaum Ansar, yang Masya Allah beliau punya peran bagaimana beliau membantu di medan perang dalam melayani, membantu para pejuang-pejuang Islam yang berperang mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian ada Ibah yang Masya Allah yang memberi semangat buat suaminya dan betul-betul tahu harus bagaimana bersikap pada saat hukum jihad datang menghampiri suami dan keluarganya. Dengan ikhlasnya, dengan penuh takwanya, memberikan kerelaan keluarganya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai wanita-wanita zaman sekarang tinggal kita memilih, kita dikasih Allah itu bentuk yang mana? Apakah kita punya sosok hampir bisa berjuang seperti Umi kita Khadijah atau Ummu Atiyah ataupun Nur Salimah? Kemudian kita masuk ke materi berikutnya tentang ada dalil Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 33, tentang bagaimana Islam membatasi gerakan wanita. Tetapi kemudian ada dalil yang dibahas karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah bahasa yang akan dijelas oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sini dibolehkan kita wanita bekerja di luar rumah dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi kewanitaannya dulu, syarat wanita itu yaitu harus siap, kemudian mendapat izin, yang belum menikah mendapat izin dari dua orang, sudah menikah dapat izin daripada suaminya. Yang ketiga, boleh bercampur dengan memperhatikan tata cara. Yang pertama, warna baju tidak boleh mencolok, tidak menggunakan wangi-wangian yang terlalu bisa mengundang syahwat daripada kaum Adam. Yang ketiga, ada mahramnya. Dan yang keempat, ada jarak pada saat duduk maupun berinteraksi dengan kaum Adam. Sedangkan syarat dari pekerjaan, boleh pekerjaan itu dibolehkan secara agama. Yang kedua, pekerjaan yang dipilih tidak menurunkan kehormatan wanita tersebut. Dan yang ketiga, pekerjaan yang tidak membuatnya lalai terhadap tanggung jawab intinya di rumah. Dan yang keempat, tidak mengambil pekerjaan yang khusus untuk kaum laki-laki. Seperti dulu pernah saya ambil ya, kayak pelayaran. Itu kan kebanyakan dunianya dunia laki-laki, dari pekerjaan seperti itu. Jadi itu adalah kilas balik materi yang diberikan oleh Ustadz Ridho malam ini bagi adik-adik ataupun Ustazah Umi yang memiliki pertanyaan, silahkan langsung bertanya. Tapi saya dulu pertama ya Ustadz Ridho ya. Kenapa? Gimana sih? Saya mau bertanya dulu ya. Boleh, silakan. Oke. Tadi ada pertanyaan yang pertama, saya mau tanya mengenai adab dulu. Adab tentang atau bekerja di tempat umum. Itu kan tidak boleh menggunakan baju yang mencolok. Ya. Apakah kata mencolok ini bisa saya umpamakan juga kayak menggunakan baju yang bercorak begitu? Seperti ya bunga-bunga gitu. Iya, bisa jadi. Dibolehkan atau tidak begitu? Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, tadi kan boleh bercampur jika ada mahramnya. Ini bisa diperjelas lebih jelas, maksudnya
misalkan kayak saya sekarang kan berarti jauh sekali gini. Iya, Mahram saya kan berarti kakak laki-laki saya dan iya, bapak saya saat ini kan. iya. Itu bagaimana hukumnya juga. Kemudian ada jarak pada saat duduk. Ini nih yang kadang-kadang saya mau bertanya kayak gini. Kadang kita sudah menjaga jarak, tapi eh, minta maaf ada yang selalu tidak bisa menjaga jarak. Nah, bagaimana sih kita, bagaimana harusnya kita bersikap? Kadang-kadang juga kita mau sedikit menghindar juga. eh, saya jujur, apalagi saya yang udah 36 tahun kayak gini, memang cobanya agak-agak berat gitu. Kadang-kadang selalu diilustrasikan bahwa terlalu tertutup, terlalu ini sehingga jodohnya tertekan gitu. Pribadi saya tidak terlalu rubis, tapi mungkin untuk yang sengaja saya betulkan pada malam ini supaya ada adik-adik di bawah kita supaya sedikit membuka pemikiran mereka tentang ada hal-hal yang sudah ketong jaga tapi dia dijadikan bahan ejekan. Bagaimana kita berperilaku, bersikap supaya secara mental kita tidak down dengan perkataan-perkataan mereka. Itu 3 pertanyaan dari saya untuk yang pertama, Ustadz Ridho. Terima kasih atas kesempatan. Iya. Masih boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tadi Anda udah jelaskan juga bahwa maksud daripada apa, pakaian yang kemudian mencolok secara warna, di situ emang Syekh Qardawi mengatakan secara warna ya. Ini Anda sering banget menukil daripada Syekh Qardawi karena banyak sekali literasi yang Anda baca di tulisan beliau. Mungkin teman-teman nanti semoga juga banyak juga pecinta Syekh Qardawi. Jadi maksud daripada Syekh Qardawi di situ pakaian yang mencolok itu maksudnya adalah memang secara warna, secara segi warna, karena biasanya orang akan wanita ketika dia memakai baju mencolok banget secara warna atau misalnya, karena orang yang pasti pertama kali lihat pasti pakaiannya gitu, kalau misalnya dari jauh gitu, ini siapa nih? Saya jujur aja sebagai seorang laki-laki sering kayak gitu, ini siapa nih, bagus banget kayaknya mau pakai bajunya gitu kan, ini bajunya keren nih gitu kan, biasanya seperti itu biasanya. Nah tapi kemudian ini akan berkaitan dengan adat atau kemudian kebiasaan di tempat kita masing-masing. Contohnya kalau misalnya pola bunga-bunga itu dianggapnya biasa aja gitu kan, biasa aja atau nggak terlalu menor, sebenarnya lebih ke menor sih sebenarnya. Ketika itu nggak terlalu menor-menor banget dan itu dianggap biasa aja dan kemudian tidak menjadi apa ya, menjadi pancingan lah gitu kan, maka itu dibolehkan gitu. Selama sekali lagi untuk masalah ini berkaitan dengan urf atau adat di daerah masing-masing. Mungkin karena beliau beliau ada di Arab, ya biasanya orang Arab kalau pakai mencolok-mencolok itu karena mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah pernah pergi ke Mekah, Madinah, atau enggak ke negara-negara Arab manapun, orang Arab tuh ketika mereka pakai baju, kalau yang perempuan tuh menor banget, parah menornya. Apalagi orang Sudan ya. Sini orang Sudan yang perempuan udah, ya mohon maaf ya kulitnya hitam, tapi kemudian pakai bedak banyak banget jadi kelihatan putih gitu. Jadi lipstick dan sebagainya gitu kan. Pakaiannya juga menor banget. Karena memang orang Arab itu suka banget menor-menoran. Mereka senang banget menor-menoran. Kemudian dilarang seperti itu. Begitu juga dengan kita kalau misalnya di Indonesia, contohnya pakai baju yang motif bunga-bunga yang biasa aja gitu kan, ini kan biasa aja gitu. Ya berarti nggak apa-apa. Jangan kalau bisa menghindari pakaian-pakaian yang bling-bling itu kan. Biasanya ibu-ibu punya baju yang menyala-menyala itu kan. Kalau misalnya kena apa? Kena sinar matahari, kemudian bajunya nyala-nyala gitu kan, kayak air laut, ketemu dari jauh kayak ada bintang-bintang kayak gitu. Mungkin bisa jadi pakaian-pakaian seperti itu yang kemudian di uh, dihindari. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya tentang mahram ya. Oh iya, kalau misalnya contohnya kalau real mode-nya ada sayyidah, mungkin mahram di sini pertama ketika kita mungkin di situ punya mahram ya berarti kita boleh datang dengan maksudnya harus dengan mahram, tapi kemudian ketika berkumpul ya kita berkumpul nih bareng-bareng, ada akhwatnya banyak juga, ikhwannya banyak juga, itu nggak masalah gitu. Itu nggak masalah. Maksud berkumpul ada mahram di situ ketika berdua-duaan atau enggak, maka harus ada mahramnya saat itu, nggak boleh kan kalau berdua-duaan. Atau enggak berkumpul rame-rame, kalau misalnya kita punya mahram ya berarti ahsannya atau lebih baiknya bersama mahram. Tapi kemudian kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Asalkan kemudian jaga jarak, atau jaga jarak lagi apa? Social distancing ya. Social distancing secara syariah gitu kan, secara syariat. Jadi menjaga mata dan sebagainya. Nah itu
harus gitu ketika tidak ada mahram. Walaupun ada mahram juga di situ, tetap menjadi sebuah hal yang diperhatikan juga, menjaga mata dan menjaga jarak dan sebagainya. Jadi lebih aksannya emang harus ada mahramnya. Cuman kalau misalnya nggak ada mahramnya, ya berarti menjaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita menjaga jarak, terus bagaimana gitu. Ya ini kan perintah Allah gitu kan, ini kan perintah dari agama gitu. Ya berarti ya kita emang harus dicoba gitu kan, emang ini cobaan lah gitu. Ini bentuknya cobaan gitu kan, cobaan buat kita juga, sekuat mana sih kita bisa bertahan dengan itu. Insya Allah juga orang lama-lama akhirnya akan paham sendiri gitu. Orang akan paham sendiri. Ini juga ada cerita dulu waktu di Prancis, ada seorang wanita yang kemudian dia seorang wanita pernah diperkosa lewat salah satu jalan, kemudian jalan itu di situ tempat anak-anak mabuk-mabuk, orang muda mabuk-mabuk. Perempuan itu kemudian diperkosa, perempuan yang pakai baju ketat dan sebagainya gitu. Kemudian besoknya ada perempuan juga lewat di situ, tapi kemudian dia pakai cadar dan tidak diapa-apain. Nah, jadi kemudian menutup aurat itu salah satu hal yang penting. Kemudian juga menjaga jarak, juga menjaga jarak dalam berinteraksi dengan laki-laki juga suatu hal yang penting, dan juga itu juga bagian daripada cobaan juga gitu kan. Ketika seorang mukmin kemudian melakukan hal-hal kebaikan, pasti aja ada sindiran dan sebagainya. Itu sebenarnya bentuk cobaan lah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dilihat nih sejauh mana kita mampu untuk bertahan dalam kebaikan yang kita tekuni. Insya Allah lama-kelamaan juga mereka paham sendiri kok gitu. Kalau misalnya mereka masih belum paham, ya doain aja gitu. Semoga Allah kasih hidayah. Kalau misalnya kita udah jelasin mereka masih kayak gitu, ya udah anggap aja lah ini bagian daripada pahala-pahala tambah-tambahan lah buat kita kan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, boleh lewat chat atau langsung bertanya, silahkan. Ini waktu kita tinggal berapa ya? 17 menit ya? Iya, 17 menit. Iya, 17 menit lagi ya. Silakan yang mau bertanya. 17 menit lagi soalnya. Saya ada agenda lagi habis ini. Ada? Saja Umi ada keluar ya? Ajeng ada pertanyaan, Dek? Sebenarnya ada sih. Silahkan. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Yang tentang menjaga jarak tuh kan, maksudnya ini sebenarnya belum kerja, cuma kan di beta kuliah itu perempuannya kan sedikit, jadi tiap praktikum tuh pasti cuma satu cewek di kelompok. Terus setiap praktikum kan kotong sing mungkin jaga jarak, karena namanya praktikum di lapangan kayak kotong mau baku bagi sketsa, semungkin kita jauh dari dong. Dan kalau kayak dalam perjalanan atau apa begitu, ya biasanya baku bonceng terus, karena ya bagaimana masa sing bonceng gitu begitu kayak ya betul. Kayak bagaimana begitu, kayak maksudnya mau ini juga sih enak, tapi memang keadaan begitu ya, bagaimana ini? Okay. Bagaimana ini? Ayo silahkan Satrida menanggapi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama saja pertanyaannya kayak kemarin waktu Ana isi di Rumah Hijrah, ada juga akhwat yang bertanya, tapi tentang ada satu orang pakai cadar di jurusan bahasa Inggris di Universitas Patimura. Kemudian ketua jurusannya bilang saya boleh pakai cadar gitu. Kalau misalnya dia pakai cadar, dia bakal dikeluarin. Tapi pelaku perempuannya gak mau pindah jurusan dan juga gak mau buka cadar. Bingung kan? Jawabannya seperti apa? Nah, jadi dalam Islam itu tadi Ana bilang kaidahnya tentang ad-daruriyah. Kalau menurut Ana keadaan Ajeng ini bisa masuk ke daruriyah karena berkaitan dengan hajat Ajeng di situ kuliah. Kemudian dalam tuntunan kuliah ada praktikum. Kalau misalnya dia ngambil praktikum, akhirnya gak naik kelas. Kalau misalnya gak naik ke kelas, ntar orang tuanya sedih. Kecewa. Nah itu kemudian kecewa. Nah, itu berarti masuknya dalam daruriyat karena berkaitan dengan 5 maqasid syariat. Jadi menurut Ana ya, menurut pribadi, boleh kalau dalam praktikum. Cuman kalau untuk masalah gonceng membonceng, nah di sini masalahnya gitu.
Buya Yahya sendiri secara tegas kemudian mengatakan bahwa syarat membonceng itu nggak masuk dalam ikhtilat, pembolehan ikhtilat gitu, bonceng membonceng. Karena kalau misalnya nggak dibonceng kita bisa naik ojek atau kita bisa naik, bukan naik ojek ya, bisa naik hal yang lain. Kalau contohnya kayak ojek online itu maksudnya daruriyat juga sih, ojek online dan sebagainya gitu. Cuman kalau misalnya dalam keadaan seperti gitu emang bingung juga kan, apakah kita harus naik naik ojek diboncengin atau gimana, dan dia juga nggak mungkin ninggalin kita kan. Nah maka kemudian ada hal-hal yang bisa yang kemudian menurut, kalau aneh agak sedikit takut sih untuk membahas masalah bonceng membonceng, soalnya gimana ya, dalam diri aneh pribadi secara pribadi menolak gitu, secara pribadi menolak, cuman kemudian dalam keadaan Ajeng ini harus ada jawabannya. Kalau aneh pribadi menolak gitu kan, kalau bisa Ajeng nyari tumpangan yang lain, tapi kalau misalnya nggak ada tumpangan yang lain udah nggak apa-apa, asalkan ketika naik motor itu kalau bisa pakai kayu taruh di depan, jadi jangan ada bersentuhan gitu, karena bersentuhan itu nggak boleh secara syar'i. Katanya dalam hadisnya seorang laki-laki itu lebih baik dia palanya atau dia aduh ngeri banget hadisnya. Jadi ketika ada hadisnya itu lebih baik dipanggang dia berdiri di atas bara api sampai palanya itu mendidih daripada menyentuh kulit daripada wanita yang bukan mahram. Kalau bukan, dan begitu juga dengan ya seperti yang bonceng membonceng itu juga, ini juga hadisnya sebenarnya bisa dibilang bukan hanya untuk wanita, bukan hanya laki-laki gitu kan, tapi juga untuk wanita gitu. Maka kalau misalnya dalam keadaan seperti itu emang nggak ada pilihan lain, ya udah Ajeng tetap dibonceng. Anak secara pribadi nggak setuju gitu sebenarnya. Cuman karena dalam keadaan seperti itu maka kemudian Ajeng nggak apa-apa asalkan tetap menjaga jaga jarak-jarak dikit lah gitu kan, kalau bisa. Kalau susah ya mungkin ya cari inisiatif lain lah, insya Allah. Mudah-mudahan kalau misalnya Allah mudahkan lah, insya Allah Allah mudahkan lah. Insya Allah mudahkan. Jadi seperti itu aja ya. Kalau untuk yang tadi praktikum itu kan, itu juga mungkin nggak sering juga kan, boncengan juga mungkin nggak sering ya. Cuman kalau misalnya sering dan untuk boncengan ini kalau bisa untuk hal-hal yang emang urgen banget, emang udah nggak ada pilihan lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang emang masih ada pilihan lain, cuman karena waduh mumpung nih yang bonceng cakep nih, nggak apa lah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Contohnya Pak ini mukanya kayak Kim Jong Un gitu, kayak Kim Jong Un lagi. Bukan. Coba Ustadz Ridho perjelas di ojek dulu tadi. Oh, ojek. Jadi sebenarnya ojek itu masuknya dalam keadaan apa ya? Astagfirullah. Kalau ojek itu masuknya dalam keadaan bisa dibilang terdesak juga gitu. Kalau misalnya emang kita harus pakai ojek, kalau misalnya emang gak ada ojek yang cowok, tapi maksudnya kita nyari, kalau misalnya untuk perempuan, bagusnya kita nyari tumpangan yang kita naik angkot yang di situ banyak perempuannya, kemudian ada perempuannya juga yang lebih dari satu orang lagi, gitu. Ada 4 perempuan, sempat laki-laki. Nah, itu mending kita naik angkot gitu. Kalau misalnya hal untuk contohnya kita buru-buru atau emang ini harus penting banget kita harus naik ojek, ya berarti naik ojek. Cuman kalau misalnya hal yang nggak penting dan memang bisa untuk naik kendaraan lain selain ojek, harus ikhtilat dan sebagainya, maka Ana sendiri pribadi menyarankan untuk kemudian lebih memilih kendaraan yang lain. Makanya enaknya seorang istri udah punya suami itu gitu, di mana-mana diantar sama suaminya. Enaknya itu untuk seorang perempuan ya. Dan juga enaknya kalau misalnya kuliah di luar terus ada mahromnya, enaknya seperti itu juga, bisa diantar sama mahromnya. Enaknya seperti itu biar menjauh dari hal-hal yang nggak ini kan. Cuman kalau misalnya dalam pilihan yang emang sulit gitu kan, pilihan yang emang ini berkaitan dengan hajat, dengan daruriyat dan sebagainya, yang dibolehkan gitu. Tapi kemudian ada ketika sudah naik ojek ya berarti ada hal-hal yang harus dipikirkan juga, ada hal-hal yang dijaga juga gitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi kayak gitu ya. Ajeng gimana? Terjawab atau seperti apa? Iya, terjawab. Jadi insya Allah Ajeng diperketat ya deh ya, insya Allah ya. Insya Allah jaga aja semampu Ajeng menjaga. Ya. Insya Allah itu dimudahkan. Soalnya ya Ana sendiri nggak pernah sih, karena di sini kan kita kuliah semua sama cowok, jadi semuanya berkaitan dengan laki-laki, jadi nggak ada. Maksudnya kayak gitu yang teman-teman yang diumumkan biasanya pasti ada yang kayak gitu kan, pasti ada gitu. Jadi Allah alam, mudah-mudahan dimudahkan lah, insya Allah.
Oke, saya satu Kalau pertanyaan ini lagi Fatia. Ustaz. Gitu. Boleh. Ini, Kalau ini Fatia, Fatia nggak dengar tadi. oh Fatia mana? Fatia sih. Ustaz, baju orange itu Jadi mencolok. kalau misalnya baju oranye banget, orang lihat silau, ya mencolok lah. Cuman ya gimana kan tadi di sini lebih ditekankan tadi masalah apa ya, budaya gitu. Ketika di masyarakat melihatnya ini satu hal yang mencolok banget, ya nggak boleh gitu untuk perempuan. Nah, kemudian ini dijaga untuk muslimah yang ada di sini. Sekali lagi untuk masalah pakaian penting sekali, karena perempuan itu laki-laki itu kalau dalam sholat contohnya, ini yang ambil contoh sholat, laki-laki itu ketika sholat contohnya terbuka sedikit auratnya, tapi itu ketika nggak bisa lihat, ketika dari depan bisa kelihatan, dari samping bisa kelihatan, itu batal. Tapi kalau misalnya dari depan dan samping nggak kelihatan, tapi dari bawah kelihatan, itu nggak batal. Tapi untuk perempuan itu dari depan, kiri, kanan, belakang, atas, itu kalau kelihatan batal total sholatnya. Nah itu analoginya bahwa kalau sholat seperti itu gitu kan. Maksudnya harus dari perbandingannya, kalau laki-laki cuma 2 arah, kemudian perempuan semua arah. Nah itu berarti emang ada tadbir atau ada penguatan di situ bahwa untuk aurat perempuan ini suatu hal yang harus menjadi pertimbangan untuk perempuan gitu. Contohnya masalah kaos kaki itu penting banget. Kemudian masalah ini lengan, ini nih yang paling sering Anda lihat nih. Perempuan pakai baju, kemudian angkat tangannya lengan, ini aurat loh. Ini aurat. Makanya kemudian biasanya orang pakai apa sih namanya? Manset. Itu tuh. Pakai manset di sini penting. Ini enggak ya. Kemudian kalau misalnya di Sudan, aneh kalau misalnya lihat awat-awat dari Thailand atau enggak awat-awat dari Suriah, itu mereka biasanya pakai jilbab sampai sini nih. Sampai sini. Sampai di sini. Mereka pakai jilbab tuh segini nih. Soalnya dalam mazhab Syafi'i, bahkan wajah itu dari tumbuh rambut sampai tumbuh rambut. Jadi segini doang. Yang di sini itu masuknya aurat untuk perempuan. Makanya mereka kalau pakai jilbab ditutup sampai sini. Cuman itu ada pendapat yang lain mengatakan enggak. Tapi kalau nggak salah pendapat terkuat kalau nggak salah di mazhab Syafi'i. Makanya di sini bagiannya aurat. Makanya orang bisa kalau pakai jilbab, kalau misalnya istri-istri kiai zaman dulu bisa kalau pakai jilbab sampai sini dia. Sampai sini. Karena memang di sini ini aurat gitu, karena bukan bagian daripada wajah. Karena di hadisnya kan yang yang aurat wajah sama telapak tangan gitu, telapak tangan. Cuman telapak tangan yang ini masuknya juga nggak aurat. Karena secara kata para ulama, kalau misalnya ngomong masalah ini juga nyampe, udah masuk dalam pada ini gitu. Jadi sekali lagi Ana ingatkan untuk teman-teman di sini, untuk masalah aurat, masalah pakaian harus benar-benar dilihat, benar-benar dikondisikan gitu kan. Harus muslimah pakai pakaian seperti apa. Kemudian paham juga gitu, lekukan gitu kan. Kalau misalnya baju ini udah sempit banget, nggak usah dipakai gitu. Jangan sampai kemudian ketika dipaksain jalan akhirnya nimbul lekukan, itu nggak boleh. Nimbul lekukan itu nggak boleh untuk wanita. Emang wanita ini spesial gitu kan, banyak syarat untuk mereka gitu. Itulah. Ini kurang lebih seperti itu ya. Allahu a'lam. Silakan saja, mungkin ada pertanyaan lagi. Iya, ini masih masalah pakaian ini. Warna baju tidak mencolok, tapi ceritanya kayak gini. Ini kan banyak sekali sekarang ada banyak model-model jilbab ya. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana Islam melihat hukum Islam tentang wanita yang dia memodel-modelkan jilbabnya supaya kelihatan menarik gitu. Maka sampai dibikin model tali lilit, sampai kata yang lihat juga tak ikut tali lilit. Itu hukumnya bagaimana? Yang kedua gini, ada ini sebuah kisah waktu mereka ada putus-putus ya. Yang kedua begini, yang kedua itu sebelum mereka nikah ada perjanjian pranikah antara istri dan suami. Ya, itu mengatakan bahwa dia akan tetap bekerja selepas menikah. Tapi pada saat perjalanannya dia sudah berusaha memenuhi kewajibannya, tetapi suaminya meminta dia untuk meninggalkan pekerjaannya. Nah, pertanyaannya saja kayak gini. Itu kan ada 2 hukum. Pertama, ada dia kuat karena ada perjanjian pranikah yang sudah disetujui oleh suaminya, calon suaminya pada saat itu. Dia bingung ini, apa yang harus dia ikuti? Apakah dia berhenti karena taat pada suaminya, tapi dia merasa bahwa, kok bisa begini? Bukannya kita udah ada perjanjian pranikah. Jadi itu yang menguatkan dia untuk sedikit membantah dari permintaan suami. Kira-kira bagaimana solusi daripada peristiwa ini? Mas, pemikiran Islam bagaimana? Mana yang kuat sih?
Ingat ya, mereka mereka waktu nikah kan udah nikah, udah dibicarakan ya, udah diokekan gitu bahwa you insya Allah tetap kerja gitu. Tapi pas setelah itu ternyata, tapi dia sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Tapi kenapa sampai faktornya suaminya kayak tadi, itu tadi yang kayak saya bilang, ada gangguan-gangguan yang coba dia hindari, tapi pihak-pihak lain yang tidak menghindari Akang, sehingga ada kesalahpahaman yang muncul. Terima Oke. kasih. Aduh, sabar. Aduh, lupa lagi ya itunya. Kaidahnya, astagfirullahaladzim. Dosa. Yang pertama tadi adalah tentang pakaian jilbab ya. Jadi Ya, sebenarnya yang dikasih pertama mudah yang harus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang harus dipahami adalah urgensi daripada menutup aurat. Seharusnya para muslimah tahu itu. Urgensi dari menutup aurat seperti apa. Dan yang pastinya setiap hukum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, harus kita lakukan, itu pasti ada hikmahnya di situ. Pasti ada ibrohnya. Pasti ada kelebihannya di situ. Maka kemudian ketika para perempuan ini mereka tahu urgensi daripada memakai hijab. Memakai hijab ini melindungi mereka. Maka kemudian itu harus benar-benar. Dan selanjutnya dalam Islam juga bukan hanya memerintahkan untuk menutup aurat, tapi kemudian dalam Islam juga dikasih tahu juga cara-cara menutup aurat seperti apa. Contohnya yang tadi bisa dibilang dalam ayat tadi bahwa pakai jilbab itu menutup kepalanya sampai lewat daripada dada gitu. Maka kemudian pakaiannya juga harus seperti itu gitu. Kalau misalnya jilbab yang diputar-putar tapi kemudian ujung-ujungnya juga nutupin sesuai syariah, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya diputar-putar, tapi kalau misalnya diputar-putar itu tujuannya contohnya untuk biar lebih menarik, agar ada cowok-cowok yang demen, itu nggak boleh gitu. Itu nggak boleh. Karena ya sama aja gitu, kalau misalnya kita udah ini cuma ujung-ujungnya biar untuk menarik laki-laki gitu kan, dengan cara kita berpakaian, ya apa bedanya sama perempuan yang nggak pakai jilbab gitu kan. Jadi seperti itu. Makanya ketika berpakaian juga lihat dulu niatnya. Niat Jadi kita menutup kembali Allah ke karena niat ya. iya, jadi niat kita menutup aurat ini untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk menjadi daya tarik orang. Kalau daya tarik orang ya sama aja gitu kan. Afwan ya, mohon maaf. Para pekerja seks komersial juga kan mereka menarik perhatian gitu. Ya masa kita menyamain diri kita sama mereka kan nggak mungkin gitu kan. Jadi makanya ketika memakai aurat lagi apa? Memakai pakaian itu sekali lagi untuk perempuan untuk lebih pertama niatnya kalau untuk Allah Subhanahu wa taala berarti sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya niatnya memakai pakaian untuk bisa dilihat orang lain bagus gitu kan. Maksudnya apalagi dengan niat untuk dilihat bagus ya bagus, nggak apa-apa. Tapi tetap sesuai tuntunan syar'i gitu. Tapi yang berlebihan itu yang nggak boleh. Apalagi dengan niat bahwa biar nanti kalau beta bajar laki-laki itu sama lebet, astagfirullah, itu kata pele pentestas lah. yang kedua tadi pertanyaan tentang perjanjian. Sebenarnya perjanjian pranikah itu lupa sih, ini di fikih munakahat ya. Tuh Anda lupa baca-baca fikih nikah lagi soalnya. Seingat Anda ada hal-hal yang memang nggak boleh mutlak dilakukan, contohnya dalam mahar gitu. Contohnya kalau mahar itu ketika memang setelah akad maharnya belum diberikan, itu belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi harus dipisahkan dulu. Nah, tapi kalau maharnya udah diberikan, nah baru bisa tinggal barengan berdua. Nah, tapi kalau untuk perjanjian yang seperti itu, kemudian apalagi suaminya contohnya meminta untuk nggak kerja lagi gara-gara takut istrinya kemudian lebih banyak berkumpul atau bertemu dengan laki-laki yang lain, akhirnya membuat mau bisa jadi hubungan rumah tangganya retak dan sebagainya, maka ikut perintah dari suami itu wajib walaupun sudah ada perjanjian. Karena lupa kaidahnya apa ya? Astagfirullahaladzim. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mendahulukan sesuatu yang akan menghasilkan kepada kepada kefasidan atau kepada suatu hal yang buruk, mendahulukan itu lebih baik daripada kemudian mendatangkan suatu kemaslahatan. Perempuan bekerja, ada maslahatnya. Tapi kemudian menghadirkan atau mencegah daripada nanti terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat,
apalagi sampai mengganggu keutuhan rumah tangga itu lebih diutamakan. Makanya hukum itu akan berubah gitu. Hukum yang nggak bisa berubah ya hukumnya yang hukum yang sabit doang. Tapi kemudian ketika suatu hukum itu dia akan berubah, hukum-hukum yang yang nggak tetap ya, kalau Al-Quran dan Sunnah kan tetap. Hukum-hukum yang nggak tetap seperti ijtihad ulama dan sebagainya itu bisa berupa berkaitan dengan waqi atau keadaan pada saat itu. Jadi ketika keadaan yang mungkin sebelumnya pernah perjanjian, terus suaminya juga punya hak untuk melarang istrinya, maka ya harus mengikuti keinginan suami, apalagi dengan pertimbangan seperti tadi gitu kan, takutnya ada apa-apa sebagainya, dan menjaga keutuhan rumah tangga itu tanggung jawab kewajiban suami gitu, maka istri wajib mengikuti. Jadi seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Nah, ini semua jam apa? Ini jam apa nih? Jam 4:02. Bagaimana? Iya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ada mungkin satu pertanyaan terakhir bisa silakan. Kan kalau misalnya Fatia? ada. Iya, siapa mungkin? Soalnya maaf nih. Soalnya sekarang setiap hari Sabtu ada agenda lagi, soalnya maaf banget. Ya. Ini Jalaluddin Akbar enggak bertanya ya? Jalaluddin Ahmad itu siapa sih? Baru masuk Ustazah. Baru masuk deh. Siapa itu? Oh, Jalal Akbar. Kak, Ustazah Nur yang baru gabung ada pertanyaan? Bagaimana yang lain? Afan, Fatia, ada? Anggian, ada pertanyaan? Oke, karena Ustadz Ridho punya agenda lain, sekarang sudah di Ambon jam 23:03. Berarti udah lewat 3 menit. Bagaimana Ustadz Ridho? Kita ya, off kan? Iya, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi ya kita off kan aja saja. Mohon maaf Off kan. Tapi masih sempat Ustadz Ridho bacakan doa buat kita. Oh iya, insyaallah. Siap, bisa boleh. Iya. Oke. Tadi kita sudah lewati 4 sesi. Dari sesi cara pembuka, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian acara inti, dan sesi tanya jawab. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penutupan. Kami meminta kesediaan dari Ustadz Ridho untuk membacakan doa buat kami semua hari ini, dan juga titip untuk saudara-saudara kita yang ada di Ambon, yang ada mendapat musibah banjir. Kita doakan mereka supaya musibah ini cepat berlalu dan diberikan kesabaran atas musibah ini. Kepada Ustadz Ridho saya persilahkan. Ya, pertama-tama buat Fatia ya. Fatia, nanti kalau misalnya punya pertanyaan, Anda juga mohon maaf nih, terburu-buru karena ada agenda wajib, agenda penting juga, sama kayak agenda ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat langsung ya Fatia ya, karena udah simpan nomornya. Jadi boleh chat langsung aja. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathikillahumma rabitataha wa addi muddaha wa wahdiha subulaha واملها بنورك الذي لا يهبو واصرف صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وإيها بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Ridho. Ya, Silahkan sama-sama Ustadz. Ustadz Ridho sudah dibolehkan untuk meninggalkan arena Ya, ini. Terima kasih. Ya. Sehat selalu Ustadz. Ya, Dan jangan lupa sama-sama, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. Ustadz. Mohon maaf ya. Salam. Mohon maaf ya, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua bisa kasih nyala. Sudah dia punya suara? Sudah. Sudah yang lain? Sudah. Terima kasih Ustaz Jaidal. Iya. Kita tutup dulu, baca sama-sama doa kafaratul majelis. Makanya kasihan semuanya dikasih on dulu mikrofonnya. Baru kita baca doa kafaratul majelisnya sama-sama. Sudah. Tidak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semua kita tutup dulu. Kita tutup dulu baru kita ngomong ya. Mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Atia lambatnya. Oke. Saya rindu.